Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang diberi kesehatan jasmani dan rohani untuk mengikuti kegiatan penyuluhan keluarga ini. Nah, sebelumnya saya ingin bertanya, apa itu COVID-19? COVID-19 adalah penyakit jenis baru yang disebabkan oleh coronavirus COVID-2. Baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu COVID-19. Jadi COVID-19 itu adalah penyakit akibat infeksi virus Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2. COVID-19 ini dapat menyebabkan gangguan sistem pernapasan, mulai dari gejala yang ringan seperti flu hingga infeksi paru seperti pneumonia. Nah, tanda dan gejalanya seperti apa? Gejala awal infeksi COVID-19 ini menyerupai gejala flu, yaitu demam, pilek, batuk, sakit tenggorokan, sakit kepala. Setelah itu gejala dapat hilang dan sembuh. Nah, ada 3 gejala umum yang bisa merendahkan seorang terinfeksi COVID-19, yaitu demam, suhu tubuh di atas 38 Celcius, batuk kering, sesak napas. Selain gejala di atas, ada beberapa gejala yang terjadi tetapi juga bisa muncul terinfeksi COVID-19, yaitu mudah lelah, nyeri otot, nyeri dada, sakit tenggorokan, sakit kepala, mual, muntah, diare, pilek atau hidung tersumbat, menggigil, bersin-bersin, hilangnya kemampuan mengecap rasa, hilangnya kemampuan mencium bau-bauan atau anosmia. Selanjutnya, penyebab COVID-19 ini apa? Nah, penyebabnya adalah virus corona dari Wuhan ini merupakan virus baru yang belum pernah teridentifikasi pada manusia sebelumnya. Oleh karena itu, virus ini juga disebut sebagai 2019 novel coronavirus atau 2019 nCoV. Lalu bagaimana COVID-19 ini bisa menular? Bagaimana virus corona menyerang tubuh kita? Mungkin itu jadi pertanyaan kita semua. Kita udah tahu gimana virus corona udah menginfeksi 1 juta orang di seluruh dunia sampai saat ini. Tapi yang mungkin belum banyak kita tahu, sebenarnya gimana sih virus ini nyerang tubuh kita? Mengapa infeksi virus ini bisa mematikan? Semua dimulai dari sini. Ketika virus corona masuk ke tubuh kita lewat percikan batuk atau bersin orang yang positif, baik secara langsung atau waktu kita nyentuh benda yang udah terkena percikannya dan gak cuci tangan setelahnya. Kalau udah gitu, si virus masuk lewat saluran pernapasan dan bergerak terus menuju sasaran utamanya, paru-paru. Disinilah virus yang punya 3 bagian utama ini mulai bekerja. Pertama-tama, paku protein corona ini akan nempel di paru-paru dan organ-organ lain yang selnya kaya akan protein ini, protein ACE2. Kalau tubuh kita ibarat rumah dan virus corona itu perampok, ACE2 itu ibarat gagang pintu rumah kita. Begitu udah nempel, perlahan tapi pasti virus ini akan ngedorong masuk ke dalam sel kita. Dan begitu berhasil masuk, barulah aksi sebenarnya dimulai. Di fase ini, tubuh virus corona akan membuka dan sang hacker pun terbebas. Dia akan ngehack inti sel sehat untuk nipu sistem imun tubuh kita biar nggak nyerang virusnya. Dan sekaligus ngebuat inti sel jadi memproduksi cikal bakal virus corona baru. Sel yang udah terinfeksi dan dihack ini selanjutnya akan terprogram untuk bunuh diri dan melepaskan jutaan virus corona yang siap nginfeksi dan ngehack sel-sel sehat lainnya. Ya, awalnya mungkin kita cuma kemasukan virus corona yang jumlahnya dikit, tapi dalam hitungan hari aja udah akan ada jutaan sampai miliaran virus corona baru, bikin paru-paru kita dipenuhi oleh mereka. Tapi ternyata, mimpi buruknya ada setelah ini. Ya, ketika virusnya udah menuhin paru-paru kita, sistem imun kita bakalan ngerespon ibarat polisi dan tentara yang meluncur ke tempat kejadian perkara. Tapi inilah yang bikin ngeri. Di sini, virus corona jadi penipu ulung yang bisa ngakalin sistem imun kita. Mereka bikin sistem imun nyerang membabi buta, termasuk nyerang sel-sel sehat kita. Mereka jadi nggak tahu mana kawan, mana lawan, dan perlahan-lahan jadi senjata makan tuan. Buat sebagian besar kasus, kejadian ini emang nggak berlangsung lama.
Karena kalau sistem imun kita kuat, mereka pun akan bisa menang dari segala taktik virus corona. Tapi terkadang tubuh kita sedang lemah, dan kalau udah gitu efeknya bisa parah. Kita bisa kena radang paru-paru akibat sel sehat di sini yang udah nggak bisa nahan bakteri pneumonia. Malahan buat kasus yang kritis, bakteri ini nggak berhenti di sana. Mereka bisa masuk ke aliran darah dan akhirnya nyerang seluruh tubuh. Kalau udah begini, bernapas saja bakalan susah banget dan hidup kita ada di tahapan yang sangat kritis. Ya, mungkin dengar fakta-fakta barusan bikin kita takut dan khawatir. Tapi ingat, kita pun punya cara buat memperkuat daya tahan tubuh kita. Makan makanan bergizi. Ya, bukan lagi sekedar 4 sehat 5 sempurna, tapi ikutilah pedoman gizi seimbang yang bisa ningkatin imun tubuh kita. Virus corona bisa parah kalau kita emang sakit. Tapi kalau tubuh kita sehat, kita punya harapan untuk bertahan. Dan seperti biasa, terima kasih. Keluarga ada terpapar COVID-19, maka yang pertama, laporkan anggota keluarga yang terpapar kepada ketua RT, Satgas penanganan COVID-19 setempat puskesmas agar dapat dilakukan tracing pada kontak erat. Yang kedua, apabila terdapat anggota keluarga bergejala COVID-19 ini, segera periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan untuk pemeriksaan swab PCR. Maka orang tersebut harus melakukan isolasi sampai dinyatakan negatif COVID-19. Yang ketiga, apabila terdapat anggota keluarga yang positif COVID-19, maka lakukan isolasi mandiri di rumah sampai dinyatakan selesai oleh petugas kesehatan. Lalu, bagaimana cara memodifikasi lingkungan kita agar terjamin kesehatan pada keluarga kita agar terhindarnya dari COVID? Yang pertama, sepulang dari beraktivitas di luar, hindari langsung berkumpul dengan anggota keluarga untuk menjaga kebersihan lingkungan. Dan rumah sebaiknya setiap orang harus terlebih dahulu melakukan pembersihan diri. Yang kedua, hal-hal mutlak yang harus diperhatikan dalam kebersihan lingkungan adalah tidak membuang sampah sembarangan, memastikan tidak ada wadah tergeletak yang berpotensi mengundang jentik nyamuk. Selain itu, rajin memelihara kebersihan lingkungan. Yang ketiga, terkesan sepele tapi salah satu cara menjaga kebersihan diri dan lingkungan yang paling efektif, jangan lupa sering mencuci tangan setiap selesai beraktivitas di rumah. Gunakan sabun cuci tangan yang berkualitas seperti Lifebuoy. Gosok seluruh bagian permukaan tangan termasuk telapak tangan, sela jari hingga pergelangan tangan. Selain itu, bilas dengan air yang bersih dan mengalir. Nah, lalu bagaimana kita memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan di sekitar? Nah, dengan memanfaatkan adanya BPJS, Kartu Indonesia Sehat, dan sebagainya. Nah, bagaimana Mbak perasaan saat adanya penyuluhan keluarga ini? Dapat nambah informasi seputaran COVID-19. Baik. Nah, kan saya sudah menjelaskan tentang COVID-19 ini. Saya ingin bertanya, bagaimana COVID itu bisa menyebar, ciri-cirinya seperti apa? Akibat dari kerumunan, Ya. kemudian kita tidak patuh cuci tangan, Iya, betul. Nah, terus imun tubuh menurun sehingga Ya. gampang terpapar. ya, bagus. Nah, baik, kegiatan pencegahan ini sudah selesai. Berharap keluarga bisa menambah pengetahuan dan agar terhindar dari COVID-19 ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.